Halo Clara, selamat malam. Halo, selamat Halo, malam. selamat datang di Bincang Gabut. Terima kasih udah menyempatkan waktu Anda. Gila lu, emang Sama-sama. teman-teman paling terbaik dalam hidup gua sih lu Oh nih. iya dong. Oh Oh gila ini parah. parah ini jam berapa? Hoaxnya keterlaluan. Tapi bener, lu ini jam berapa Jir? Ini jam 11 malam. Jadi buat kalian yang Totalitas. ini jam 11 malam totalitas gila kan? Udah pakai baju tidur, Daripada udah nanti, mau iya daripada tidur. nanti gue dihujat kan. Iya, Jadi pinter gue gitu. mah loyalitas tanpa Iya. batas sama temen gue. Jadi gitu, mau jadi temen tuh emang harus bisa dimanfaatin ya lah ya. Iya Oke. betul sekali. Kalau nggak berguna mah udah, kita cari teman yang baru kan gitu. Iya betul. Oke, balik lagi di Bincang Gabut. Jadi kita di kegabutan ini kita mau membicarakan kembali tentang jurusan. Nah, kalau gitu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Clara. Anda itu seorang alumni jurusan apa? Wih, alumni jurusan sastra Inggris. Jurusan sastra Khususnya kalau Inggris. konsentrasinya itu di literatur. Sorry, linguistik. Kok gue jadi Di ngeblank sih itu? Siapa yang literatur ya? Linguistik gue. Udah gue lupain soalnya Aduh. udah lama. Udah Oh kayak iya. 10 tahun ada kan ya? Iya Belum nih. ya? Jadi tuh di komen-komen tuh banyak banget request katanya pengen banget dong podcast sama Clara katanya Oh gitu. gitu. Udah lumayan terkenal ya saya ya. Lumayan, lumayan. Iya, katanya mau ajak Clara dong ngomong-ngomong tentang sastra Inggris. Oh Itu kan gitu. kayaknya nih para orang gabut-gabut di rumah nih pada belum tahu nih apa itu sastra. Mungkin ada yang belum tahu, atau ada juga yang pengen masuk sastra Inggris tapi belum tahu sastra Inggris tuh apa sih lah sebenarnya. Mm-mm. Hmm. Sebenarnya sama aja sih kayak jurusan-jurusan yang lainnya. Cuma bedanya emang pastinya kalau kuliah sastra Inggris itu ya apa ya? Tiap hari di kuliah itu di jam pelajaran itu ya pasti ngomongin bahasa Inggris dari dosen-dosennya gitu. Kita juga tugas-tugasnya bahasa Inggris. Dan yang pasti itu ya tesisnya juga bahasa Inggris, skripsiannya gitu. Tapi kalau pelajarannya sih kurang lebih sama sih. Kalau dulu kebetulan di kampus gue itu ada 2 jurusan kan. Itu ketika udah di semester 5 itu ada 2 jurusan, di linguistik sama literatur. Nah, kalau itu tuh bedanya paling kalau di literatur lebih belajar ke kebudayaan gitu kali ya. Lebih ke novel, lagu gitu. Kalau misalnya di linguistik sendiri itu lebih belajar tentang tata bahasa mungkin gitu. Cuma dalam versi bahasa Inggrisnya. Kayak misalnya kan kalau di linguistik itu persamaan kata, sinonim, kayak gitu. Terus kayak pragmatis, lebih ke kayak gitu sih. Oke, maksudnya tapi secara intinya tuh lu sastra Inggris tuh maksudnya belajar apa gitu kan? Maksudnya kalau secara Belajar umum kan bahasa. belajar bahasa gitu ya. Benar-benar memperdalam Belajar bahasa gitu kan. betul. Iya, Terus jadi kalau ada misalnya sebenarnya kalau bahasa di sastra Inggris sendiri juga nantinya lu jadi kayak lebih bisa buat lebih karena kan kejurusannya itu nanti lulusnya itu bisa lebih kayak jadi guru juga kan. Jadi guru, jadi translator kayak gitu. Nanti tergantung dari bidang konsentrasinya lagi gitu. Tapi memang itu sih basicnya karena dulu gue sambil kuliah itu sambil ngajar juga, ngajar TK gitu. Adalah sedikit banyak gitu materi-materi yang diajarin dari tempat kuliahan itu. oh, tapi berarti basicnya secara itu kan harus bisa bahasa Inggris, enggak? Mmm, sebenarnya kalau misalnya mau dibilang harus bisa atau enggak sih, kalau enggak juga nggak apa-apa sih ya. Cuma biasanya kalau misalnya yang nggak bisa menurut gue sih ya, itu agak susah takutnya ngikutinnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kok misalkan yang, belum bisa, tapi ada ketertarikan tersendiri, itu masih nggak apa-apa sih, it's okay sih. Karena, maksudnya kalau kayak di semester-semester awal itu dosennya juga masih kayak 2 bahasa juga gitu. Terus kan, ya masih bisa zaman sekarang mah udah bisa searching-searching kali ya, kalau ada tugas gitu Hmm. juga, udah lebih gampang Udah lah lebih secara pinter lah ya teknologi. anak milenial sekarang bahasa Inggris. Betul, Malah justru nggak usah masuk bahasa apa sastra Inggris kali ya, orang udah pinter. iya betul sebenarnya. Dari game aja Hmm. kan banyak ya, kalau anak-anak zaman Mm-mm. sekarang tuh kayak kecil-kecil mereka belajar dari game itu Mm-mm. udah cepet nangkepnya dibandingin kita yang udah dewasa nih, yang udah sampai Mm. bebel banget kan otak kita tuh Iya. kalau belajar lagi. Iya, Apalagi gua bebel banget. iya, kayak lagi Heeh. curhat kan jadinya. Iya, aduh sedih jadinya. Oh iya, jadi maksudnya, tapi kalau secara pilihan gitu, dulu lu kan jurusannya IPA SMA-nya. Iya betul. Ya, gitu. Maksudnya, kenapa memilih jurusan sastra Inggris?
Kalau kenapa itu karena gini, dulu tuh gue dari SD kayaknya, dari SD itu ngeles, dilesin sama orang tua gue itu belajar bahasa Inggris, les Inggris sampai SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu. Nah, terus jadinya kan sebenarnya merasa ada sedikit basic lah ya, kurang lebih maksudnya nggak buta-buta banget. Sebenarnya kalau dulu itu kuliahnya itu pengennya ngambil psikologi, seneng gitu, tertarik, ada ketertarikan di psikologi. Tapi karena berbagai macam pertimbangan, akhirnya mutusin ya udahlah sastra Inggris aja. Sebenarnya lebih kayak apa ya? Kayak pasrah kali ya. Oh iya, karena lu dari IPA Karena terus gue kayak bingung mau karena apa nggak ya. sanggup lah ya, kayak udah Iya. di IPA terus nggak sanggup mau mau ngambil yang tetap Karena di dulu IPA gue tuh mikirnya, nggak sanggup gitu ya. iya, betul, itu sekali betul. Karena dulu gue mikirnya Oke, gini ya, sebenarnya kan kayak banyak tuh anak-anak IPA gitu masuknya kuliahnya jadi kayak akuntansi gitu-gitu kan. Pertama itu gue nggak enggak, gua seneng enggak. sama hitung-hitungan. Iya, lu nggak. Saya beberapa gitu. Kebanyakan orang kan gitu kan, kadang tuh kayak udah males. Terus gue mikirnya kalau misalkan gue kayak masuk jurusan yang banyak hitung-hitungannya, tapi bukan profesi, itu kayak sayang gitu. Gue mikirnya kayak, nanti juga gue kerja kan belum tentu ya, jadi apa gitu. Terus dibarengin juga karena gue nggak suka. Jadinya ya udahlah apa yang gue suka ya itu, bahasa Inggris itu. Gitu. Oke. Tapi di sastra Inggris tuh secara belajarnya tuh kayak gimana? Sama sih ya sebenarnya kayak apa ya, sama sih kayak kita belajar kalau pelajaran bahasa Indonesia gitu, cuma kayak lebih dalam memang betul. Kalau dari semester 1 sampai 5 itu kan masih random ya. Jadi Mm-mm. palingan kayak masih belajarnya itu apa ya, lebih ke maksudnya lebih ke Inggrisnya nih. Jadi Kayak kayak ada gue mata masih yang kuliah belajar vocab, vocabulary, ya betul, terus kayak gitu ada masih mata ada kuliah. listening, Oh, pronunciation, kayak oh, itu gitu-gitu tuh jadi masih mata kuliah ada itu, masing-masing tuh jadi mata mata kuliah kuliah. itu. Iya betul. Satu Itu semester masing-masing lu jadi mata pelajarin kuliah. begituan. Iya, karena sebenarnya kalau misalkan kita pelajarin secara dalam ya, Mm-mm. itu tuh nggak cuma sekedar yang kayak gitu doang sih. Kayak misalnya pronunciation itu yang kita tahu kan cuma apa ya, ya pronunciation gitu kan. Tapi ternyata Mm-mm. di kuliah itu gue pelajari bener-bener yang kayak pelafalannya. Jadi satu semester tuh gue bener-bener yang belajarin kalau B itu beh, kayak gitu-gitu. Hmm. Coh, coh, kayak gitu-gitu pokoknya deh. Oke, bahasa Mandarin ya lama-lama ya. Eh, ya ada sih. Iya kan? Kayak agak sulit sebenarnya sih kalau ngomong yang bener ya. Secara pronounce-nya bener itu agak-agak sulit juga sebenarnya. Tapi kan beda kalau bahasa Mandarin kan ada Hmm. nada-nadanya kan. Kalau di sini Mm-mm. nggak ada. Kirain gue Kalau ada di sini sih juga. nggak ada. Nggak ada. Oh, terus di sana lebih belajar apa lagi? Yang Apa ya? Kalau kayak pelajaran umum masih ada kayak, cuma matematika itu hitung-hitungan gue udah bener-bener nggak ada. Pokoknya kayak hitung-hitungan akuntansi gitu-gitu udah bener-bener nggak ada. Paling kayak agama, kewarganegaraan, itu kayak gitu-gitu masih di basic masih ada lah. Udah mulai masuk semester 3 kayaknya itu udah mulai agak berkurang kan tuh. hmm, Nah, lebih parah lagi di semester 5. Semester 5 itu udah bener-bener konsentrasi. Jadi pelajaran gue tuh kayak yang linguistik apa ya, kayak pragmatis itu sih. Terus kayak academic writing in the kayak gitu-gitu pokoknya deh. Gue juga kalau disuruh inget-inget lagi udah lupa. aduh, Udah gue lupain. aduh. Padahal dari Sumpah awal ketawa udah, Jack, serius deh. maksudnya dari awal udah Apa? berbobot tuh, jangan tiba-tiba merendahkan Gue ya. diri ya. Aduh, udah berbobot tuh udah bagus. Enggak, Harusnya tapi kan soalnya makin bener muncak deh ya. ya. Dulu tuh, nih ya, dari dulu tuh soalnya gue tuh mikirnya gini, gila ya ini sebenarnya gue tuh mampu apa enggak ya? Karena kan ngebayangin lu pikir ya, kebetulan kan pas kita SMA itu kan kita pernah ya belajar makalah, buat makalah gitu kan. Mm-mm. Itu tuh kan kayak udah yang susah banget. Nah, ngebayangin bikin skripsi yang bakal lebih ribet itu aja pakai bahasa Indonesia aja kayaknya udah, aduh otak gue mampu nggak nih ya? Ditambah lagi kan udah dihadapkan nih dari awal yang gue emang harus pakai bahasa Inggris nih bikin skripsinya gitu. Tapi ya itu sih, dijalanin ya nggak sesusah yang dipikirin sebenarnya. Nah, yang gue penasaran tuh lu skripsinya tuh apa ya begitu bahasa Inggris? Skripsinya pakai ya sastra Inggris. Kalau gue dulu nganalisa ini sih dari film akhirnya. Bukan film sih sebenarnya. Itu Mata Najwa. Hah? Jadi gue analisa pragmatis gitu kayak tata bahasanya si Najwanya sama jadi gue ambil satu episode gitu di Mata Najwa. Nah, itu kan dia kan kayak ada bintang tamunya gitu-gitu kan sama dari si Najwanya. Nah, itu gue kayak analisa omongannya mereka gitu di kalimat mana yang kayak nih orang nih ada masuk apa sih yang ini gitulah pokoknya gue analisa gitu Tapi kan dia apa bahasa dia pragmatis Indonesia. gitu kayak nyindir. Iya, gue
gue analisanya analisa bahasa Indonesia, tapi gue tumpahinnya dalam bahasa Inggris Oh, jadi gitu. ya sama Jadi sebenarnya aja, kayak kayak sastra sama Indonesia aja ya. kayak bahasa Indonesia. Iya betul. Cuma bedanya ini Heeh. bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau literaturnya kali ya yang agak beda. Hmm. Gue juga nggak terlalu suka dan nggak terlalu mendalami literaturnya sih. Kalau literaturnya kayaknya sih pasti agak beda-beda karena kan belajarin tentang Hmm. budayanya kayak gitu-gitu kan. Belajar budaya apanya? Maksudnya lebih kayak belajar budaya Inggris gitu. Lebih Oh. mendalami ke arah sana lah. Maksudnya gimana orang-orang mereka juga itu ada pelajarannya sendiri gitu. Terus ada memang yang karakteristik juga, belajar karakteristik dari film atau novel itu juga ada. Cuma gue Hmm. nggak terlalu ngerti juga karena waktu pas kayak semester 3 atau 4 gitu, Udah kan mau keluar? ada juga sebenarnya gue pelajaran literatur ya. Itu gue kayak kan udah agak-agak males-malesan ya semester Ya 3 udah 4 mau tuh. keluar gitu ya? Udah Oh. ya udah mulai-mulai berasa kan. Eh, Nah itu jadi gue juga sombong nggak sih terlalu, mentang-mentang udah kerja kan ya. Ya iya udahlah. Heeh. betul, udah agak inilah gitu loh pokoknya. Tapi kalau kita kan, kalau kayak gue gitu di teknik gitu, ada teori, ada praktek gitu. Kalau di sastra, Eh teori praktek gitu nggak ada sih. Maksudnya yang secara kalau kayak lu kan bener-bener di semester berapa yang lu ada terjun langsung gitu kan. Kalau di hmm. gue sih nggak ada. Cuma palingan kayak tugasnya mengharuskan kayak kita cari bule kayak gitu-gitu doang sih. Cuma secara yang kayak bener-bener dikhususin di satu semester atau setengah semester yang lu bener-bener ada prakteknya itu nggak ada yang kayak gitu sih kalau di gue mah. Berarti ya kesimpulan kayak masih lebih banyak teori gitu lah ya. Kurang lebih Hmm. kayak gitu sih. Menyenangkankah belajar sastra Inggris? Hmm, Kan kadang kita suka ngebandingin ya, karena waduh jurusan yang lain enak banget kayaknya santai, gini gitu. ya betul-betul. Kalau menurut lu? Eh, kalau misalnya dari segi ininya sendiri ya, gue bilang sih itu menarik sih. Menarik karena pada akhirnya kayak melatih kita untuk secara nggak langsung sih ya Hmm. berjalan dalam kayak dua dimensi kali ya. Maksudnya Oh, kayak anjir, jadi gue udah nih harus kayak film Korea lu, dua dunia lu. nggak kan kayak gini ya. Gue kan kuliah kan malam kan. Hah? Jadi kalau misalnya kan kayak dari pagi tuh kita tuh hidup di bahasa Indonesia. Nah kalau malam tuh jadi lu bayangin ya gue udah capek kerja terus gue masuk kuliah itu dosen tuh ngomong bahasa Inggris terus jadi otak gue tuh kayak iya dia kadang kalau lagi bener dia ngomong gue ngerti kalau nggak lagi capek gitu gue kadang suka iya udah iya iya aja kayak gitu. Jadi sebenarnya tapi menarik sih menarik karena basically mungkin gue karena udah terbiasa ngeles itu udah lumayan lama sampai ada kali ya 10 tahun mungkin ada kali gue ngeles Inggris tuh. Jadi kan gue ada ketertarikan sendiri, itu menarik. Tapi kalau mau dibilang dari jurusannya atau kampusnya, gue nggak tahu sih ya faktor apa. Apakah faktor kampusnya gue yang terlalu apa sih Bagus gitu ya, membebaskan, iya gitu. terlalu Maksudnya berkualitas. terlalu inilah gitu atau kayak gimana? Gue nggak tahu sih di kampus-kampus lain. Tapi kalau di kampus gue itu lumayan santai sih. Jadi mungkin juga karena kan gue kelas karyawan kali ya, jadi secara Hmm, tugas pun juga mereka dosennya juga lebih mikir-mikir kali kalau mau kasih iya. tugas yang macem-macem. Hmm. Hampir nggak pernah ada sih tugas yang macem-macem, menyenangkan lah. Direkomendasikan kan, oh buat orang kayak mau masuk ini, mungkin menurut lu, oh jangan, dipikir-pikir lagi aja, jangan masuk ini. Tergantung Hmm. dia tuh maunya kayak gimana. Tapi kalau gue sih, kalau gue lebih nyaranin ya, kalau untuk kayak orang-orang yang baru mau mulai kuliah gitu, kalau kata gue, menurut gue sih ini ya, kalau memang mau menjadi orang yang berkarir, itu kalau kata gue sih lebih baik kuliah itu bener-bener yang emang dari awal lu udah tahu kalau lu mau ambil itu yang profesi. Profesi itu maksudnya kayak emang dokter, pilot, yang lu lulus kuliah, lu udah pasti jadi itu gitu kan. Kalau misalkan yang kayak bukan profesi, menurut gue sih itu balik lagi sih harus kayak lu punya hati yang teguh untuk lu bisa lewatin masa-masa kuliahnya. Ya nggak sih? Ya kan kalau gue suka denger cerita lu gitu kan, kalau nggak teguh kan kayaknya lu sekarang udah di mana gitu kan. Udah nggak jadi sarjana gitu kan. Gue udah Lu udah terbuang, gue sekarang aja berhenti udah sejak terbuang gitu. kapan gitu. Terbang. Udah ya. Udah Udah terbuang. lewat batas gitu ya. Udah Iya kelewatan. gitu sih. Tapi kalau misalkan kayak sastra Inggris sendiri, direkomendasiin atau enggak, kalau sekarang kan kayaknya yang penting tuh bahasa ya. Gitu. Cuma emang kalau bahasa Inggris agak lebih beratnya karena pesaing lu mungkin udah lebih banyak kali. Misalnya lu mau jadi translator atau apa gitu ya, pesaing lu udah lebih banyak. Mungkin kalau misalnya mau coba bahasa lebih
mungkin bisa dicoba di bahasa Mandarin, yang notabene kita kayak apa ya, kalau menurut gue sih kalau bahasa Mandarin tuh autodidak agak-agak susah kali ya. Kalau bahasa Inggris kan autodidak tuh ya dari game kayak gitu-gitu kan juga gampang, dari nonton-nonton film juga kan kita lama-lama ngerti gitu kan. Itu sih. Intinya lu merekomendasiin orang masuk bahasa Inggris, iya atau tidak? Eh, gue bingung. Ya udah, karena kebingungannya itu kita pikir lagi lain kali ya. Terima Iya bener. kasih Clara. Terima Sama-sama. kasih sudah bergabung. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih yang Oke. udah nonton. Sukses Semoga terus ya, Jeki. bermanfaat. Iya, terima Amin, kasih. amin. Bye bye. Bye-bye.